Shalom rekan muda yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dalam Youth for Christ bersama dengan saya Albert Markus Puntodewo, calon pendeta GKI yang melayani di GKI Cikarang. Hari ini kita akan bersama merenungkan terkait dengan tema awas tersesat. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Ajarlah kami mengenali ya Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, juga kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami sadar dalam kehidupan keseharian kami ada banyak godaan yang bisa muncul dalam hidup keseharian kami. Dan mungkin godaan-godaan itu membawa kami tersesat di tengah perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Tapi hari ini ajarlah kami untuk mengenali, memahami seperti apa kehidupan yang dikehendaki Tuhan, sehingga kami tak lagi tersesat dalam hidup keseharian kami. Beri kami hikmat Tuhan sehingga kami dapat memahami firman Tuhan, juga melakukannya dalam hidup keseharian kami. Amin. Rekan muda, saat ini dasar perenungan kita ada dari Ulangan 13 ayat 5. Demikian. Nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak kamu murtad terhadap Tuhan Allahmu. Ia bermaksud menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Rekan muda, sejak zaman dahulu kala nggak ada orang yang suka tersesat. Itulah sebabnya ada berbagai macam upaya yang dilakukan, teknologi yang dibuat untuk membuat berbagai macam penanda arah untuk menentukan jalan sehingga orang tidak tersesat. Nah, di masa kini kita bisa melihatnya dalam GPS yang biasa kita gunakan untuk bepergian sehingga nggak tersesat di tengah jalan. Tapi bagaimana kalau misalnya manusia tersesat bukan di jalan raya, tapi dalam kehidupan keseharian? Nah, kemarin kita mendengar peringatan Musa agar umat berhati-hati. Hari ini kita masih mendengar peringatan Musa agar umat tidak tersesat. Apa yang dapat menyebabkan umat tersesat? Nah, yang dapat membuat umat jadi tersesat adalah ketika umat mudah kagum dengan hal-hal yang nampaknya hebat. Sejak zaman dulu kala, rekan-rekan muda, ada banyak orang yang menggunakan tipu muslihat untuk dapat menarik orang lain. Menggunakan tipuan-tipuan tertentu menarik banyak orang untuk ikut bersama dengan dia. Nah, pada zaman Musa, ada juga orang-orang yang dianggap hebat membuat suatu tanda atau mukjizat. Nah, Musa mengingatkan agar umat tidak mudah terpesona dengan hal-hal yang nampaknya ajaib itu. Umat harus berhati-hati jika berhadapan dengan mereka-mereka, sebab maksud mereka sudah jelas gitu ya, menyesatkan umat dari jalan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, rekan muda, penyesatan selalu terjadi sejak dulu entah sampai kapan, dengan berbagai macam cara. Dalam hal ibadah ada saja orang yang melakukan penyesatan. Ingatlah bahwa penyesatan itu selalu tampil menyerupai apa yang benar, dikemas dengan sangat rohani dan dibumbui dengan ayat-ayat Alkitab. Berhadapan dengan fenomena seperti itu, kita nggak perlu paranoid. Yang harus kita lakukan adalah punya sikap yang tetap kritis. Caranya adalah dengan meningkatkan kewaspadaan, nggak mudah terpukau atau terpesona dengan berbagai hal menarik yang ditampilkan. Ibadah itu bukan sekedar melibatkan hati tapi juga akal budi. Oleh karena itu, ketika kita bertemu dengan fenomena yang aneh, waspadalah agar kita tidak tersesat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, dalam kehidupan keseharian kami barangkali ada banyak godaan menyerupai apa yang benar, yang dapat membuat kami jadi tersesat dalam perjalanan kami. Biarlah Tuhan membantu kami, menolong kami untuk dapat memilah dan memilih mana yang benar seturut dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak, sehingga kami tidak mudah disesatkan dalam hidup keseharian kami. Juga tuntunlah kami Tuhan untuk terus mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami terus disertai oleh Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus yang berdoa dan bersyukur. Amin.